Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini 12 Juli 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7 yang berkata demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 12 Juli 2021 yang saya beri judul Cara Menyelesaikan Hutang Tanpa Berhutang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penggalan ayat tadi adalah cerita tentang kisah janda yang punya hutang, yang diperhadapkan dengan penagih hutang yang mau mengambil kedua anaknya menjadi jaminan membayar hutang suaminya. Nah, kita mau lihat ada cara yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam firman ini untuk saudara dan saya dapat menyelesaikan hutang tanpa berhutang. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama adalah miliki petunjuk Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam kisah itu, baca seluruh kisah perikop itu, janda ini ketika punya masalah sudah diperhadapkan dengan penagih hutang yang mau ngambil anaknya karena dia nggak bisa bayar. Janda ini memilih untuk mencari petunjuk Tuhan melalui seorang nabi, melalui Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa, dia sharing, dan kemudian ketemulah satu jawaban. Jadi Tuhan mau katakan di dalam poin satu ini bahwa waktu saudara dan saya mengalami masalah hutang dan tiba-tiba saudara tidak lagi bisa membayar hutang, saudara perlu mencari petunjuk Tuhan. Dan petunjuk Tuhan itu bisa saudara dan saya dapatkan melalui hamba Tuhan, bisa melalui Tuhan ketika saudara berdoa, dan bisa juga melalui firman yang sedang disampaikan hari ini. Yang kedua, janda ini mendapat cara menyelesaikan hutang tanpa berhutang melalui Nabi Elisa. Itu yang kedua adalah janda ini disuruh mengingat apa yang dia punyai di rumah. Jadi waktu saudara dan saya memiliki hutang dan kemudian kita tidak punya lagi uang untuk membayarnya, perhatikan, Tuhan mau saudara dan saya melihat pasti ada sesuatu yang di rumahmu yang bisa Tuhan pakai untuk dikelola dan hasilnya bisa membayar hutang. Nah, yang dipunyai janda itu ternyata ada sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Mengapa minyak ini berarti bagi janda ini? Suaminya juga adalah seorang nabi kalau saudara baca perikop itu. Dan nabi itu di zaman dulu itu selalu dihubungkan dengan minyak urapan karena dia biasa mengurapi orang-orang pemimpin-pemimpin dan seterusnya. Dan minyak urapan ini bukan minyak yang murah. Minyak ini pasti harganya gak murah-murah amat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 2 ini Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa untuk menyelesaikan hutang saudara dan saya, kita gak perlu cari barang orang lain untuk membayar hutang kita. Kita gak perlu menunggu sumbangan orang lain untuk bayar hutang. Kita gak perlu tunggu orang ngasih uang baru kita bayar hutang. Kita gak perlu berharap, bergantung, modus tunggu orang ngasih uang baru bayar hutang. Karena Alkitab tidak meneguhkan itu bagi kita. Alkitab tidak mengajarkan itu bagi kita. Tapi yang terjadi, apa yang kita punya, yang ada di rumah kita, itu bisa Allah pakai untuk bisa membayar hutang kita. Yang ketiga, kalau barangnya ada, minyaknya ada. Yang ketiga, harus ada kerja keras.
Jadi Nabi Elisa ini suruh janda ini pergi ke tetangga-tetangganya dan mengumpulkan bejana-bejana kosong. Tapi pesan Elisa, bejananya jangan terlalu sedikit. Harus ada action dari janda ini. Kalau dia hanya diam tunggu orang nyumbang, ya nggak bisa, saudara. Tapi Alkitab berkata dia bekerja. Dia melakukan satu aktivitas untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi dia tidak pergi ke tetangga untuk berhutang. Dia pergi untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong. Bejana yang tidak lagi dipakai oleh tetangganya. Dia pergi mengumpulkannya, lalu dia membawa pulang ke rumahnya. Ingat, waktu saudara dan saya mau membayar hutang, kita perlu bekerja. Karena orang yang bekerja pasti akan mendapat hasilnya. Kalau tidak bekerja, jangan pernah saudara bermimpi saudara bisa membayar hutang. Yang keempat, yang dilakukan janda ini, dia sudah dapat petunjuk. Dia sudah tahu apa yang di rumahnya yang mau dia kelola. Kemudian dia sudah bekerja mengumpulkan bejananya. Yang keempat, janda ini harus punya tindakan iman. Saya ulangi, harus ada tindakan iman. Nah, iman tanpa perbuatan pasti mati. Janda ini percaya seperti yang Elisa katakan, disuruh pergi kumpulkan bejana kosong dan disuruh tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Nah, kalau janda itu cuman sampai di mengumpulkan bejana, maka tidak akan pernah ada minyak yang terus mengalir di dalam bejana-bejana kosong. Tapi janda ini bukan saja punya iman di poin 4, tapi dia punya tindakan iman. Dia dekatkan bejana-bejana itu, dia suruh anaknya dekatkan, dan dia mulai mengambil minyak dalam buli-buli itu, dan dia mulai mengucur, menuang minyak itu sedikit demi sedikit ke dalam bejana-bejana kosong. Setiap kali bejana kosong itu penuh, dia menyuruh anaknya dekatkan lagi bejana kosong. Terus menerus sampai semua bejana kosong itu penuh. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, lalu janda itu suruh anaknya dekatkan lagi. Lalu anaknya katakan, bejananya sudah habis, maka berhentilah minyak itu mengalir. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengumpulkan bejana yang dilakukan janda itu waktu dia bekerja mengumpulkan bejana, dia mengumpulkan berapa banyak, itu juga yang terisi oleh minyak yang dia tuang. Jadi tindakan iman janda itu sesuai dengan kapasitas yang dia siapkan. Mujizatnya juga disesuaikan dengan bejana yang dia siapkan dan tindakan imannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin yang keempat ini Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa kita perlu tindakan iman. Jadi ada tindakan iman yang dilakukan janda itu untuk menuang hanya sedikit minyak ke dalam buli-buli yang kosong banyak itu, ke dalam bejana-bejana kosong yang banyak. Tapi terjadi mujizat. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya bahwa terkadang Allah juga memakai cara ini untuk membuat saudara dan saya mengalami mujizat, dan mujizat itu bisa untuk menyelesaikan hutang saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang terakhir, poin yang kelima. Ketika semua bejana itu sudah penuh, janda ini kembali kepada Elisa, dan itu ayat terakhir yang tadi kita baca. Lalu Elisa berkata kepada janda itu, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi tindakan janda yang kelima yang dia lakukan adalah menjual minyak, berdagang. Saudara tahu, salah satu cara yang paling baik untuk seseorang menyelesaikan hutangnya adalah berdagang.
Mengapa? Kalau saudara berdagang atau jualan, pasti ada untung. Dari hasil keuntungan itu saudara pasti bisa membayar hutang. Jadi membayar hutang tanpa berhutang. Salah satunya adalah berdagang atau berjualan barang yang saudara dan saya punya yang ada di rumah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara akan bertanya buat saya, tapi bisa juga jual yang lain, Bu? Bisa saja. Yang penting modalnya ada, tidak saudara berhutang, saudara gunakan yang ada di rumahmu, saudara kerjakan kelola yang ada di rumahmu, dan saudara mulai melakukan tindakan iman, saudara mulai jual. Maka hasilnya Alkitab berkata, janda itu bisa membayar semua hutangnya, masih ada lebihnya untuk dia dan anak-anaknya hidup. Demikian 5 cara menyelesaikan hutang tanpa berhutang sesuai firman Allah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menyelesaikan hutang dengan berhutang. Amin.